Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di 95 km. Diperkirakan kerugian akibat gempa yang dialami warga mencapai puluhan juta rupiah. Kenapa ya di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Simak penjelasan berikut ya. Gempa bumi adalah getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba akibat retaknya lapisan batuan karena tekanan pergerakan lempeng tektonik. Energi tersebut menyebar dalam bentuk gelombang dan dapat dirasakan di permukaan bumi. Nah, di Indonesia penyebab gempa bumi ada 3. Pertama, posisi geografis Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api, yaitu daerah yang mengelilingi Samudra Pasifik dan sering mengalami aktivitas geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Hal ini disebabkan oleh pertemuan lempeng tektonik yang bergerak di bawah permukaan bumi, membuat Indonesia rawan bencana alam, tetapi juga memiliki banyak gunung berapi aktif. Kedua, adanya zona subduksi lempeng tektonik. Zona subduksi adalah daerah di mana satu lempeng tektonik bergerak turun dan masuk ke bawah lempeng lainnya. Proses ini terjadi karena perbedaan kepadatan antara lempeng, di mana lempeng yang lebih padat akan menenggelamkan diri ke bawah lempeng yang lebih ringan. Zona subduksi sering menyebabkan gempa bumi, pembentukan gunung berapi, dan tsunami. Salah satu contoh terkenal dari zona subduksi ini adalah pertemuan lempeng di dekat Pulau Sumatera yang menyebabkan terbentuknya Gunung Krakatau dan gempa-gempa besar di sepanjang pantai barat Sumatera. Dan yang ketiga, karena adanya aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik dan gempa bumi saling berhubungan karena keduanya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi. Saat magma bergerak naik ke permukaan untuk meletuskan gunung berapi, ia dapat menyebabkan tekanan pada batuan di sekitarnya yang bisa memicu gempa bumi. Sebaliknya, gempa bumi juga dapat terjadi akibat pergeseran lempeng yang mengarah pada letusan gunung berapi. Jadi, gempa bumi seringkali terjadi sebelum atau selama aktivitas vulkanik sebagai tanda adanya pergerakan di dalam bumi. Berdasarkan jenisnya, gempa bumi dibagi beberapa macam, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas vulkanik, seperti pergerakan magma di dalam gunung berapi. Ketika magma naik ke permukaan atau ada tekanan di dalam perut bumi, hal ini bisa menyebabkan retakan pada batuan sekitar dan menghasilkan getaran atau gempa. Gempa vulkanik biasanya terjadi sebelum atau selama letusan gunung berapi, dan bisa menjadi tanda bahwa gunung tersebut akan meletus. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi. Lempeng-lempeng tersebut bergerak saling bertabrakan, menjauh, atau saling bergesekan yang menyebabkan tekanan dan akhirnya pelepasan energi dalam bentuk getaran atau gempa. Gempa tektonik adalah jenis gempa yang paling umum terjadi dan seringkali menyebabkan kerusakan besar, terutama di daerah yang berada di sepanjang batas lempeng tektonik. Gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhnya suatu bagian dari gua, terowongan, atau ruang bawah tanah. Runtuhan ini menyebabkan pergeseran batuan di sekitarnya, yang menghasilkan getaran atau gempa kecil. Gempa runtuhan biasanya tidak sebesar gempa tektonik atau vulkanik, namun tetap bisa dirasakan di sekitar area runtuhan tersebut. Gempa bumi seringkali datang tanpa peringatan yang jelas, namun ada beberapa indikasi atau tanda yang sering kita amati sebelum gempa terjadi. Di antaranya adalah getaran pada tanah, suara gemuruh, hewan-hewan gelisah, terjadi kerusakan listrik, air laut atau air sumur yang surut secara tiba-tiba, adanya retakan pada tanah dan bangunan-bangunan. Gempa bumi adalah bencana alam yang tak terduga, namun kita bisa meminimalkan dampaknya dengan melakukan mitigasi. Mitigasi gempa bumi adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi resiko dan dampak dari gempa. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa cara untuk melindungi diri kita sebelum, saat, dan setelah terjadinya gempa bumi. Belum terjadi gempa, hal yang harus dilakukan adalah membangun bangunan tahan gempa dengan memastikan struktur bangunan sesuai standar gempa. Mengenali jalur evakuasi dan tempat aman untuk berlindung. Menyiapkan alat P3K dan persediaan makanan serta air. Dan melakukan latihan evakuasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Selanjutnya, hal yang dilakukan saat terjadi gempa adalah jangan panik dan segera berlindung di bawah meja atau benda kokoh lainnya. Menjauhkan diri dari jendela kaca dan benda-benda yang berpotensi jatuh, serta hindari lift dan gunakan tangga darurat untuk evakuasi. Terakhir, hal yang harus dilakukan setelah terjadi gempa adalah memeriksa keamanan bangunan, tetap waspada akan adanya gempa susulan, dan segera berikan pertolongan pertama jika ada yang terluka. Setelah gempa bumi terjadi, dampaknya bisa sangat luas dan mengancam banyak aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa dampak gempa yang terjadi. Kerusakan infrastruktur, adanya korban cedera dan korban jiwa, tanah longsor, serta kerusakan lingkungan yang mengganggu pasokan air bersih. Sekian penjelasan mengenai gempa bumi dari kami, semoga bermanfaat ya.